Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam renungan kita malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Terlebih sampai pada malam hari ini kita masih beroleh kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang setia, saat malam tiba dan kesibukan hari mulai mereda, kami datang kepadamu untuk beristirahat dalam hadirat-Mu. Bicaralah melalui firman-Mu, hiburkan hati kami dan teguhkan iman kami, agar kami tidak gentar menghadapi hari esok. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang tenanglah aku menyertaimu, yang didasarkan dalam Yesaya 41 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rachel Sain adalah seorang misionaris wanita yang melayani di suku Huaorani di hutan pedalaman Ekuador. Bersama dengan 5 misionaris lain, termasuk saudara iparnya yaitu Nate Sain, mereka bermimpi membawa Injil kepada suku yang terkenal keras dan terisolasi itu. Namun pada tahun 1956, kelima misionaris pria tersebut dibunuh oleh anggota suku Huaorani dalam sebuah kontak awal yang tragis. Alih-alih menyerah atau dipenuhi rasa takut, Rachel memilih untuk tinggal. Ia kembali ke suku tersebut, kali ini bersama Elizabeth Elliot, istri salah satu misionaris yang dibunuh. Dengan membawa kasih dan pengampunan, mereka belajar bahasa dan kebudayaan suku itu dengan penuh kerendahan hati. Tahun demi tahun, mereka hidup di antara suku yang dahulu memusuhi mereka, dan pelan-pelan kasih Kristus menembus hati orang-orang Huaorani. Rachel pernah berkata bahwa saat-saat tersunyi di malam hari di tengah hutan adalah waktu di mana ia paling merasakan hadirat Tuhan. Ketika suara hutan memekakkan dan ketakutan akan keselamatan muncul, janji dalam Yesaya 41 ayat 10 menjadi penghiburan dan kekuatannya. Ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ia tahu bahwa tangan kanan Tuhan memegangnya erat. Akhirnya banyak dari anggota suku Huaorani menjadi pengikut Kristus. Bahkan beberapa dari mereka yang dahulu membunuh para misionaris kemudian menjadi penginjil yang menyebarkan kabar keselamatan ke suku-suku lain. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari bisa menjadi waktu yang berat bagi banyak orang. Saat aktivitas berhenti dan suara dunia mereda, justru saat itulah banyak pikiran bergumul dalam kepala kita. Kekhawatiran akan masa depan, penyesalan atas masa lalu, atau rasa takut yang tak punya bentuk seringkali menghampiri. Kita mungkin terlihat tenang di siang hari, namun saat malam tiba, hati bisa menjadi gelisah dan sepi. Tapi dalam keheningan malam, justru
suara Tuhan paling bisa terdengar. Firman-Nya dalam Yesaya 41 ayat 10 adalah pelukan kasih bagi jiwa yang lelah dan takut. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ini bukan sekedar penghiburan manis, tetapi janji kokoh yang kuat dari Allah yang Maha Kuasa. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup akan selalu tenang. Bahkan seringkali Ia mengizinkan badai datang supaya kita belajar untuk bersandar hanya padanya. Namun yang Ia janjikan adalah penyertaan, bukan sesekali, bukan hanya ketika kita layak, tetapi selalu, always. Ia meneguhkan kita ketika kita lemah. Ia menolong kita ketika kita tidak mampu. Dan Ia memegang kita dengan tangan kanannya, simbol kekuatan dan kemenangan. Apapun yang kita gumulkan malam ini, baik rasa takut, penolakan, kekosongan, atau kesepian, ingatlah bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi tidak pernah tertidur dan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam gelapnya malam, hadirat-Nya tetap nyata. Tenanglah, karena Dia menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, sebelum tidur, serahkan seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ucapkan dengan jujur dalam doa. Hafalkan dan renungkan Yesaya 41 ayat 10 sebagai janji yang dapat kita pegang kapanpun kita merasa takut. Jika kita mengenal seseorang yang sedang menghadapi malam-malam berat, kirimkan pesan atau doa untuk menguatkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, marilah kita tutup renungan ini dengan doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang kepadamu dan menyerahkan semua ketakutan dan kebimbangan kami. Terima kasih karena Engkau menyertai kami, bahkan ketika kami tidak merasakannya. Kami percaya pada janji-Mu bahwa tangan kanan-Mu memegang kami dan menuntun kami dalam kemenangan. Kami memilih untuk beristirahat dalam damai-Mu malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah, tetapi Dia menjanjikan kehadiran-Nya dalam setiap badai, siang maupun malam. Haleluya.